Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3181 banding 3180 menjarah garis keturunan. Bas, bas, bas. Di depan susunan teleportasi, semua anggota klan naga langit dari Sekte Lukisan Kuno melangkah ke dalamnya dan dengan cepat berteleportasi menuju Bima Sakti. Kali ini, mereka sepenuhnya siap. Sekarang Raja Naga dan Dewa Willow berada di Istana Naga Tianhai. Raja Naga Langit telah mencuri garis keturunan Raja Naga. Di bawah situasi di mana Istana Naga kekurangan ahli terkemuka, kedua faksi dapat dengan mudah menekan Istana Naga. Bunuh para murid Istana Naga dan tekan Naga Suci Ras Murni. Ini adalah misi mereka kali ini. Melalui formasi teleportasi, mereka dengan cepat bergegas menuju Bima Sakti. Pada saat yang sama, mereka berada di Istana Naga Laut Langit. Wang Xian melihat cairan hitam aneh di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia merasakan gerakan yang datang dari tanah di depannya. Alisnya dirajut erat, dan matanya dingin dan waspada. Saat pertama kali memasuki tempat ini, dia tidak merasakan aura makhluk hidup manapun. Siapa itu di dalam tanah? Mata naganya berkedip-kedip. Berdengung. Pada saat ini, Raja Naga Langit yang berada di dalam tanah berdiri perlahan. Tanah di tubuhnya jatuh dan penampilan aslinya terungkap. Itu kamu, Raja Naga Langit. Wang Xian mengenalinya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia menatapnya dengan saksama dan bertanya, kamu mewarisi Istana Naga ini? Belum, tapi aku akan segera mewarisi Istana Naga ini. Raja Naga Langit mengukur Wang Xian dengan tatapan berapi-api. Wajahnya dipenuhi dengan senyum ganas. Setelah mendengar jawabannya, sedikit keraguan melintas di mata Wang Xian. Sungguh garis keturunan yang kuat, sungguh garis keturunan murni dari naga surgawi. Hahaha, jika aku bisa mendapatkan garis keturunanmu, aku pasti bisa membuat ras naga suci berdiri di puncak sekali lagi. Namun, ini akan terjadi. Segera, aku, Raja Naga Surga, akan menjadi naga dewa terkuat di alam semesta. Auman mengaum-mengaum. Raja Naga Surga meraung dengan ganas dan penuh semangat. Tubuhnya telah mengalami transformasi. Dia memiliki tanduk besar, sayap besar, dan ekor naga yang mirip dengan naga surgawi. Ini adalah penampilan wujud aslinya. Merasakan aura Raja Naga Surga dan mendengarkan kata-katanya, mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Kamu ingin mendapatkan garis keturunanku. Saat dia berbicara, dia menatap cairan hitam di telapak tangannya. Energi yang padam bergetar sedikit. Berdengung. Namun, ketika energi menyapu, cairan hitam tidak menghilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi simbol khusus. Hahaha, hari ini, garis keturunanmu adalah garis keturunanku. Saya telah menghabiskan banyak usaha dan merencanakan selama 3 tahun hanya untuk menunggu saat ini. Jangan khawatir, Raja Naga. Aku akan membawa garis keturunan di tubuhmu ke tingkat yang lebih tinggi. Mengaum, mengaum, mengaum. Kekuatan yang berasal dari tabu berasal dari teknik paling kuno, teknik mencuri surga. Mengaktifkan. Dia mengangkat kepalanya dan meraung bersemangat. Setelah itu, simbol hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan menyebar ke arah Wang Xian. Wang Xian melihat simbol-simbol aneh itu. Dengan lambaian tangannya, 5 elemen millstone muncul di tangannya. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, pedang Dewa Es menebas langsung ke simbol aneh yang terhubung bersama. Bang! Namun, yang mengejutkan Wang Xian adalah ketika pedang Dewa Es mendarat di simbol aneh, itu tidak memiliki fluktuasi sedikitpun. Itu tidak menghentikannya sama sekali. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Suara mendesing. Saat ini, simbol aneh di depannya langsung masuk ke tubuhnya. Ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Firasat buruk di hatinya menjadi lebih kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika simbol aneh memasuki tubuhnya, simbol aneh yang keluar dari tubuh Raja Naga Langit terbang dengan cepat. Penggilingan 5 elemen digunakan untuk memblokirnya, tetapi itu tidak berguna. Berdengung. Simbol aneh memasuki tubuh Wang Xian. Ini membuatnya merasa sangat kedinginan. Simbol aneh ini menghubungkannya dengan Raja Naga Langit. Hahaha, ini memang teknik terlarang. Ini memang teknik kuno. Teknik mengubah pulsa mencuri surga. Raja Naga Langit melihat simbol hitam aneh memasuki tubuh Wang Xian.
Melalui simbol aneh ini, dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang melonjak di tubuhnya. Ini membuat tubuhnya gemetar. Keserakahan dan kegembiraan di hatinya mencapai puncaknya. Pertukaran meridian mencuri surga. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata ini lagi, kegelisahan yang intens di hatinya menjadi semakin kuat. Raja Naga Surga di depannya tampak lebih ganas dan bersemangat. Tubuhnya bergetar, tetapi dia menyadari bahwa energi dalam tubuhnya tidak dapat dimobilisasi. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Mari kita mulai, Meridian Exchange. Aku akan memiliki garis keturunanmu. Aku akan memusnahkan istana nagamu, meneruskan klan naga langit, dan memimpin klan naga langit kita menuju kemuliaan. Raja Naga Surga mengangkat kepalanya dan meraung kegirangan. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, mengejutkan Wang Xian dan Raja Naga Langit. Di saat berikutnya, sosok Raja Naga Langit menghilang. Sosok ilusi yang terbentuk dari simbol hitam muncul di depan mereka. Kepalanya seperti unta, tanduknya seperti rusa, matanya seperti kelinci, telinganya seperti lembu, lehernya seperti ular, perutnya seperti kerang, sisiknya seperti ikan mas, cakar seperti elang, dan telapak tangan seperti harimau. Melihat sosok ilusi di depannya dan simbol hitam, ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Ini adalah naga surgawi yang nyata. Namun, tampaknya telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya memiliki energi ilusi itu. Saya telah menunggu selama miliaran tahun. Akhirnya, saya telah menunggu naga surgawi dengan garis keturunan yang begitu tinggi. Lebih jauh lagi, itu adalah naga suci yang bermutasi yang jauh lebih unggul dari naga suci murni. Saya tidak menunggu miliaran tahun dengan sia-sia. Pantom naga surgawi meraung kegirangan. Kamu adalah Raja Naga Tianhai. Wang Xian menatapnya. Muridnya berkontraksi sedikit saat dia berbicara dengan ekspresi waspada. Haha, itu benar. Ini aku, Raja Naga. Saya telah berada di sini selama miliaran tahun. Setelah miliaran tahun tersingkir dan kesepian, saya bisa saja memilikinya sejak lama. Namun, garis keturunan mereka terlalu sampah. Aku sudah menunggu orang yang kuat dengan garis keturunan naga surgawi untuk masuk. Hari ini, saya akhirnya menunggu. Kaisar dan surga tidak mengecewakan usaha keras mereka. Hahaha, aku sangat puas dengan garis keturunanmu. Surga mencuri untuk mengubah garis keturunanku, menggunakan garis keturunanmu untuk memadatkan tubuhku. Raja Naga Tianhai meraung dengan ganas juga. Dia telah menanggung terlalu banyak selama miliaran tahun ini. Namun, hari ini akhirnya tiba. Umpan yang dia lepaskan, Raja Naga Tianhai, tidak mengecewakannya. Dia bahkan memberinya hadiah yang luar biasa. Selama dia bisa memadatkan tubuhnya dengan garis keturunannya, dia akan bisa pulih sepenuhnya dan menghilangkan penampilannya saat ini. Dia akan bisa melihat matahari lagi. Dia akan bisa melangkah ke dalam kemuliaan. Mengaum, mengaum, mengaum. Wang Xian merasakan energi pada simbol gelap yang aneh itu. Ekspresinya berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga. Dia berubah menjadi tubuh naga surgawi dan energi yang kuat menyapu ke depan. Percuma saja. Ini adalah kekuatan terlarang. Ini adalah mantra kuno. Anda tidak dapat melepaskan diri darinya. Raja Naga Tianhai tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Ketika dia melihat tubuh naga surgawi Wang Xian, cahaya gelap keluar dari matanya. Sungguh garis keturunan yang kuat dari naga surgawi. Itu sebenarnya memiliki begitu banyak atribut. Sangat bagus, sangat bagus. Itu milikku sekarang. Bab 3182 banding 3181 Seni Tabu vs Pohon Leluhur. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa saya tiba-tiba datang ke sini? Saya menggunakan Tabo Art, My Divine Dragon Bloodline. Di Taman Obat Istana Naga Laut Langit, tubuh Raja Naga Langit tiba-tiba muncul di taman obat lain. Dia melebarkan matanya dan ekspresinya berubah drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Seni terlarangnya telah selesai, tapi kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Dia melihat simbol hitam di tubuhnya, dan matanya menunjukkan ekspresi panik. Alasan mengapa art terlarang disebut art terlarang adalah karena jika terjadi kesalahan, dia harus membayar dengan nyawanya. Sekarang seni terlarangnya telah selesai, jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan mati.
Ini membuat wajahnya penuh kepanikan. Bagaimana dia tiba-tiba datang ke sini? Hanya ada satu kemungkinan. Saya diperlakukan sebagai bidak catur. Sebagai pemimpin kekuatan yang kuat dan pendiri kekuatan yang kuat, dia dengan cepat memikirkan suatu situasi. Faktanya, dia telah mencurigai istana naga sebelumnya. Namun, dengan warisan yang dia peroleh dan pengetahuannya, dia tidak yakin apakah ada yang aneh dengan istana naga langit laut. Dia tidak mengerti seberapa kuat ras puncak itu. Sekarang dia telah dipindahkan ke sini tanpa alasan, dia yakin ada pengontrol di istana naga laut langit. Tidak, tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Raja Naga Langit mengungkapkan ekspresi panik. Dia menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju kebun herbal di belakangnya. Dia ingin menyelesaikan seni terlarang. Berdengung. Pada saat yang sama, di kebun herbal tempat Wang Xian berada, Raja Naga Tianhai melayang di depannya dengan ekspresi garang di wajahnya. Simbol hitam di tubuhnya terhubung dengan simbol hitam di tubuh Wang Xian. Ini menyebabkan Wang Xian kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya dengan ekspresi jelek yang tidak normal di wajahnya. Krisis. Ini adalah krisis terbesar yang pernah dihadapi Wang Xian. Itu juga memungkinkan dia untuk menyaksikan kekuatan dan kekhasan beberapa ras dan pembangkit tenaga listrik yang kuat. Raja Naga Surga telah merencanakan selama 3 tahun untuk membujuknya ke sini untuk melakukan pertukaran meridian yang mencuri surga. Di sisi lain, Raja Naga Laut Surga dari Istana Naga Laut Surga telah menghabiskan miliaran tahun menggunakan Raja Naga Langit sebagai bidak catur untuk menunggu garis keturunan naga surgawi murni. Dengan skema seperti itu, Wang Xian, yang berada di tengah-tengahnya, tidak memiliki sedikit pun kewaspadaan. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Seni terlarang dari pertukaran meridian mencuri surga ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada diriku sendiri. Wang Xian melihat simbol hitam dengan ekspresi canggung. Dia sudah mati dan bisa dibangkitkan lagi. Namun, seni terlarang ini bisa mengekstrak garis keturunannya. Jika garis keturunannya benar-benar diekstraksi, apa yang akan terjadi? Apakah garis keturunannya akan terpengaruh setelah dia dibangkitkan? Raja Naga Tianhai, kamu dan aku berasal dari garis darah naga surgawi. Mengapa kalian saling membunuh? Dia menatap Raja Naga Tianhai dan berteriak dengan wajah gelap. Hahaha, jika kamu memberiku tubuhmu, aku bisa membiarkanmu pergi. Raja Naga Tianhai tertawa keras dan mulai melambaikan simbol hitam misterius itu. Teknik terlarang sudah diaktifkan, tapi tidak bisa lagi dihentikan. Berdengung. Dalam sekejap, Wang Xian merasakan energi menakutkan yang datang dari simbol misterius itu. Dia merasakan darahnya dan semua esensi di tubuhnya dipindahkan dengan cepat. Ekspresinya berubah drastis saat dia merasakan energi yang menakutkan ini. Hahaha, aku, Raja Naga Tianhai, akhirnya akan melihat cahaya siang lagi. Aku akan mengaum lagi. Raja Naga Tianhai merasa bahwa seni terlarang telah sepenuhnya diaktifkan. Dia meraung kegirangan. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian yang sedang panik tiba-tiba merasakan sedikit getaran di posisi jantungnya. Wang Xian sedikit terkejut. Dia segera mulai fokus. Dia melihat pohon leluhur di tubuhnya sedikit bergetar dan memancarkan cahaya neon. Cahaya neon menyelimuti tubuhnya, menyebabkan darah dan esensinya yang gelisah benar-benar stabil. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Raja Naga Tianhai di depannya berteriak kaget. Dia merasakan bahwa energi teknik tabu tiba-tiba berhenti. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik tabu, dan dia tidak tahu kenapa. Pada saat ini, Wang Xian merasakan bahwa pohon leluhur di tubuhnya perlahan-lahan menjulurkan cabang. Cabang itu melilit menuju simbol misterius di tubuhnya. Suara mendesing. Cabang itu melilit simbol misterius. Simbol misterius yang terhubung bersama dengan cepat diserap oleh pohon leluhur. Kekuatan pohon leluhur. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Di tubuhnya, ada pohon leluhur terkuat dan terkuat di alam semesta, asal penciptaan surga. Penciptaan asal surga mewakili puncak alam semesta dan mewakili keberadaan yang tak terkalahkan. Saat itu, ketika susunan langit ingin merasukinya, itu dengan mudah diblokir oleh pohon leluhur. Sekarang teknik terlarang ini ingin mengambil esensi tubuhnya, pohon leluhur yang hidup di tubuhnya secara alami menolaknya.
Bahkan jika pohon leluhur belum mencapai puncaknya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh teknik terlarang. Mungkin saja keberadaan di tingkat pohon leluhur tidak menempatkan teknik terlarang ini di matanya. Di bawah penginderaannya, cabang-cabang pohon leluhur menyerap simbol misterius hitam dengan cepat. Satu persatu, simbol misterius itu sepertinya tertarik oleh sesuatu saat mereka melonjak ke tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Di depan, Raja Naga Tianhai tiba-tiba menyadari bahwa simbol misterius di tubuhnya melonjak ke tubuh Wang Xian. Matanya membelalak tak percaya. Apa yang terjadi? Dia meraung gila. Apa yang telah terjadi? Serangkaian simbol misterius hitam diserap dengan cepat. Jumlah simbol hitam di tubuhnya berkurang dengan cepat. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Raja Naga Tianhai. Senyum tipis muncul di wajahnya. Teknik terlarangmu ini biasa saja. Saat dia berbicara, tatapan sinis perlahan muncul di matanya. Kali ini, dia hampir mati di sini. Tidak, tidak, ini teknik terlarang, tapi ini teknik kuno. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Tidak. Wajah Tianhai Dragon King jatuh saat melihat pemandangan ini. Dia meraung marah. Dia telah merencanakan miliaran tahun hanya untuk hari ini, tetapi apa yang terjadi sekarang? Apakah ada masalah dengan teknik terlarang? Atau karena dia hanya jiwa naga? Tidak, dia meraung tak percaya dan menyaksikan simbol hitam di tubuhnya semuanya terserap. Ketika simbol hitam menghilang, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang menarik. Dia merasa bahwa jiwa naganya akan diserap. Ini membuat ekspresi Tianhai Dragon King berubah drastis. Aku tidak bisa menerima ini. Dia meraung gila dan berjuang untuk membebaskan diri. Tetapi saat ini, dia merasa sebagian dari jiwa naganya telah menghilang. Ini membuatnya penuh ketakutan. Tidak, dia melambaikan cakar naganya dan langsung memotong jiwa naganya menjadi dua bagian. Separuhnya tetap di sini dan separuh lainnya menghilang. Gemuruh. Ketika dia kehilangan setengah dari jiwa naganya, seluruh istana naga bergetar hebat. Bab 3183 banding 3182 tiba. Gemuruh. Tianhai terletak di gerbang timur Istana Naga Tianhai. Ketika binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mencoba untuk melompati gerbang naga dan bergegas maju, tiba-tiba, raungan datang dari Istana Naga Tianhai. Semua binatang iblis merasakan getaran dan raungan yang tiba-tiba, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Binatang iblis segera berhenti dan menatap Istana Naga Laut Langit di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada getaran kuat yang datang dari Istana Naga Laut Langit? Apakah seseorang menyentuh sesuatu? Binatang iblis bergumam. Lihat, gerbang naga Istana Naga Laut Langit adalah ilusi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Gerbang naga itu ilusi. Mungkinkah? Mungkinkah semua orang bisa masuk? Pada saat ini, seruan terdengar. Semua binatang iblis menoleh, mata mereka bersinar. Gerbang naga itu ilusi, bisa semua binatang setan masuk. Semua murid Istana Dewa Iblis, bersiaplah. 4 kepala istana dari Istana Dewa Iblis menoleh, menyipitkan mata, dan berkata dengan dingin. Hong Long Long. Pada saat ini, getaran Istana Naga Laut Langit menjadi semakin kuat, seolah-olah ada gempa besar. Semua binatang iblis menatapnya. Sama seperti rencana Raja Naga Laut Langit dan Raja Naga Langit gagal, itu terletak di Bima Sakti. Formasi teleportasi perusahaan dagang Provinsi Hijau berlokasi di benua Wangyin Ras berkabut. Sebagai benua terbesar di Bima Sakti, pusat perdagangan, terdapat banyak orang. Seluruh benua memiliki populasi 100 miliar. Perusahaan perdagangan wilayah hijau tidak terlalu kuat, hanya sekitar 10 ksatria alam semesta. Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, mereka bahkan tidak sebanding dengan ras kabut. Alasan utama mereka dapat menempatkan formasi teleportasi di sini adalah karena mereka telah membayar banyak batu dewa kepada ras kabut. Selain formasi teleportasi yang begitu kuat di benua bulan perak, itu sangat bermanfaat bagi kemakmuran benua perak bulan. Seluruh susunan teleportasi tidak mencakup area yang sangat luas, mencakup radius sekitar 100 km. Bas. Namun, pada saat ini, seluruh susunan teleportasi memancarkan jejak cahaya, dan segera setelah itu, sosok muncul di depan susunan teleportasi. Setelah muncul, mereka langsung terbang ke samping.
Tubuh mereka memancarkan niat membunuh dan niat bertarung yang kuat saat mereka berbaris rapi di samping. Di depan formasi teleportasi, penanggung jawab formasi teleportasi Perusahaan Perdagangan Provinsi Hijau tidak terlalu terkejut dengan pemandangan ini. Mereka menunggu dengan tenang. Weng weng weng. Cahaya dari formasi teleportasi bersinar terus-menerus, dan semakin banyak orang keluar. Mereka mengenakan pakaian sekte seni kuno, dan perlahan, jumlah orang mencapai sekitar 5 juta. Lebih dari 5 juta orang melayang di langit di atas formasi teleportasi, dan ada 50 ksatria alam semesta di antara mereka. Energi menakutkan itu mengalir ke segala arah. Banyak makhluk hebat segera menyadari situasi di sini. Pupil mereka menyempit, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang itu dari sekte seni kuno? Mengapa ada begitu banyak di sini di Bima Sakti? Beberapa dari mereka menoleh, dan ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka bertanya dengan kaget. So. Pada saat ini, dua ksatria alam semesta dari ras kabut merasakan situasinya dan terbang dengan ekspresi serius. Sekte seni kuno telah mengumpulkan begitu banyak orang di sini, ada apa? Seorang ksatria dari ras kabut memandang para ksatria dari sekte seni kuno, wajahnya penuh kewaspadaan saat dia menangkupkan tangannya dan bertanya. Ras kabut, jangan khawatir, kami di sini hanya untuk menghancurkan istana naga, kami tidak bermaksud menyinggungmu. Master sekte dari sekte lukisan kuno melirik mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Dua orang terhormat dari klan Misti sedikit terkejut ketika mereka mendengar master sekte dari sekte lukisan kuno. Mereka terkejut. Mereka di sini untuk menghancurkan istana naga. Beberapa ahli di sekitarnya juga kaget saat mendengar master sekte dari sekte lukisan kuno. Sekte lukisan kuno ada di sini untuk menghancurkan istana naga. Dengan kekuatan istana naga, mereka seharusnya tidak bisa menghancurkan istana naga, kan? Seorang dewa kaisar berkata, penuh keraguan. Mengaum. Pada saat ini, cahaya susunan teleportasi mekar, dan raungan keras datang darinya. Raungan itu tak terkendali dan keras. Ini, ekspresi dua ksatria alam semesta dari ras kabut sedikit berubah ketika mereka mendengar dua raungan, dan mereka menatap susunan teleportasi. Mereka terkejut ketika mendengar kata-kata sekte lukisan kuno itu. Perlombaan kabut tidak cukup kuat untuk menghancurkan istana naga. Tampaknya mereka memiliki kekuatan lain. Hualala. Saat berikutnya, mereka melihat sosok besar terbang keluar. Mereka memiliki sayap besar, tanduk di kepala mereka, dan mereka mengeluarkan tekanan yang kuat. Ini adalah naga surgawi. Ketika mereka melihat makhluk ini, mereka sedikit terkejut. Naga surgawi dari perlombaan naga surgawi. Auman mengaum. Raungan terus-menerus terdengar, menyebar dalam radius lebih dari 1 miliar kilometer. Situasi di sini menarik lebih dari separuh orang di benua menatap perak, dan mereka semua melihat dengan rasa ingin tahu. Semakin banyak makhluk kuat dari klan naga langit terbang keluar dari formasi teleportasi. Ketika sekitar 100 naga surgawi tingkat ksatria alam semesta keluar, aura mereka mengamuk. Semua orang di benua menatap perak merasakan tekanan yang kuat. Tekanan dari tekanan naga. Pada saat ini, bahkan dua ksatria alam semesta dari ras kabut tidak bisa bernapas. Apakah seluruh ras naga langit ada di sini? Mendesis. Puluhan miliar orang telah berkumpul di daerah sekitarnya. Mereka melayang di udara dan menoleh dengan kaget. Ketika mereka melihat 100 atau lebih ksatria alam semesta dari ras naga langit, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan keterkejutan. Apakah ras naga langit dan sekte seni kuno ada di sini untuk menghancurkan istana naga? Apakah seluruh klan naga langit ada di sini? Semuanya sangat kuat, dan ada lebih dari 100 ksatria alam semesta. Ada lebih dari 100 dari mereka. Ini terlalu gila. Ini harus menjadi balas dendam sekte lukisan kuno. Mereka membalas dendam pada para ahli yang dibunuh istana naga 3 tahun lalu. Mereka benar-benar mengundang klan naga langit. Istana naga sudah selesai sekarang. Raja naga sudah tamat. Semua ahli dari klan naga langit ada di sini. Kekuatan klan naga langit sangat menakutkan. Kekuatan hanya satu sekte lukisan kuno hampir sama dengan istana naga. Sekarang, klan naga langit disertakan. Semua orang melihat pasukan besar yang terdiri dari 7 hingga 8 juta orang dan merasakan aura yang menyesakkan.
Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka meraung dengan suara rendah. Ayo pergi dan hancurkan Istana Naga. Duke Naga Langit mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan meraung dengan ekspresi sedingin es. Murid dari Sekte Lukisan Kuno, bersiaplah untuk membalas dendam untuk wakil Master Sekte dan yang lainnya. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno meraung dengan ekspresi padat. Bab 3183 banding 3182 tiba. Gemuruh. Tianhai terletak di gerbang timur Istana Naga Tianhai. Ketika binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mencoba untuk melompati gerbang naga dan bergegas maju, tiba-tiba, raungan datang dari Istana Naga Tianhai. Semua binatang iblis merasakan getaran dan raungan yang tiba-tiba, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Binatang iblis segera berhenti dan menatap Istana Naga Laut Langit di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada getaran kuat yang datang dari Istana Naga Laut Langit? Apakah seseorang menyentuh sesuatu? Binatang iblis bergumam. Lihat, gerbang naga Istana Naga Laut Langit adalah ilusi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Gerbang naga itu ilusi. Mungkinkah semua orang bisa masuk? Pada saat ini, seruan terdengar. Semua binatang iblis menoleh, mata mereka bersinar. Gerbang naga itu ilusi, bisa semua binatang setan masuk. Semua murid Istana Dewa Iblis, bersiaplah. 4 kepala istana dari Istana Dewa Iblis menoleh, menyipitkan mata, dan berkata dengan dingin. Hong Long Long. Pada saat ini, getaran Istana Naga Laut Langit menjadi semakin kuat, seolah-olah ada gempa besar. Semua binatang iblis menatapnya. Sama seperti rencana Raja Naga Laut Langit dan Raja Naga Langit gagal, itu terletak di Bima Sakti. Formasi teleportasi perusahaan dagang Provinsi Hijau berlokasi di benua Wangyin Ras berkabut. Sebagai benua terbesar di Bima Sakti, pusat perdagangan, terdapat banyak orang. Seluruh benua memiliki populasi 100 miliar. Perusahaan perdagangan wilayah hijau tidak terlalu kuat, hanya sekitar 10 ksatria alam semesta. Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, mereka bahkan tidak sebanding dengan ras kabut. Alasan utama mereka dapat menempatkan formasi teleportasi di sini adalah karena mereka telah membayar banyak batu dewa kepada ras kabut. Selain formasi teleportasi yang begitu kuat di benua bulan perak, itu sangat bermanfaat bagi kemakmuran benua perak bulan. Seluruh susunan teleportasi tidak mencakup area yang sangat luas, mencakup radius sekitar 100 km. Bas. Namun, pada saat ini, seluruh susunan teleportasi memancarkan jejak cahaya, dan segera setelah itu, sosok muncul di depan susunan teleportasi. Setelah muncul, mereka langsung terbang ke samping. Tubuh mereka memancarkan niat membunuh dan niat bertarung yang kuat saat mereka berbaris rapi di samping. Di depan formasi teleportasi, penanggung jawab formasi teleportasi perusahaan perdagangan Provinsi Hijau tidak terlalu terkejut dengan pemandangan ini. Mereka menunggu dengan tenang. Weng. Cahaya dari formasi teleportasi bersinar terus-menerus, dan semakin banyak orang keluar. Mereka mengenakan pakaian sekte seni kuno, dan perlahan, jumlah orang mencapai sekitar 5 juta. Lebih dari 5 juta orang melayang di langit di atas formasi teleportasi, dan ada 50 ksatria alam semesta di antara mereka. Energi menakutkan itu mengalir ke segala arah. Banyak makhluk hebat segera menyadari situasi di sini. Pupil mereka menyempit, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang itu dari Sekte Seni Kuno? Mengapa ada begitu banyak di sini di Bima Sakti? Beberapa dari mereka menoleh, dan ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka bertanya dengan kaget. Pada saat ini, 2 ksatria alam semesta dari ras kabut merasakan situasinya dan terbang dengan ekspresi serius. Sekte Seni Kuno telah mengumpulkan begitu banyak orang di sini, ada apa? Seorang ksatria dari ras kabut memandang para ksatria dari Sekte Seni Kuno, wajahnya penuh kewaspadaan saat dia menangkupkan tangannya dan bertanya. Ras kabut, jangan khawatir, kami di sini hanya untuk menghancurkan Istana Naga, kami tidak bermaksud menyinggungmu. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno melirik mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? 2 orang terhormat dari klan Misti sedikit terkejut ketika mereka mendengar Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno. Mereka terkejut. Mereka di sini untuk menghancurkan Istana Naga.
Beberapa ahli di sekitarnya juga kaget saat mendengar Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno. Sekte Lukisan Kuno ada di sini untuk menghancurkan Istana Naga. Dengan kekuatan Istana Naga, mereka seharusnya tidak bisa menghancurkan Istana Naga, kan? Seorang Dewa Kaisar berkata, penuh keraguan. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, cahaya susunan teleportasi mekar, dan raungan keras datang darinya. Raungan itu tak terkendali dan keras. Ini, ekspresi dua ksatria alam semesta dari ras kabut sedikit berubah ketika mereka mendengar dua raungan, dan mereka menatap susunan teleportasi. Mereka terkejut ketika mendengar kata-kata Sekte Lukisan Kuno itu. Perlombaan kabut tidak cukup kuat untuk menghancurkan Istana Naga. Tampaknya mereka memiliki kekuatan lain. Hualala. Saat berikutnya, mereka melihat sosok besar terbang keluar. Mereka memiliki sayap besar, tanduk di kepala mereka, dan mereka mengeluarkan tekanan yang kuat. Ini adalah naga surgawi. Ketika mereka melihat makhluk ini, mereka sedikit terkejut. Naga surgawi dari perlombaan naga surgawi. Auman mengaum-mengaum. Raungan terus-menerus terdengar, menyebar dalam radius lebih dari 1 miliar kilometer. Situasi di sini menarik lebih dari separuh orang di benua menatap perak, dan mereka semua melihat dengan rasa ingin tahu. Semakin banyak makhluk kuat dari klan naga langit terbang keluar dari formasi teleportasi. Ketika sekitar 100 naga surgawi tingkat ksatria alam semesta keluar, aura mereka mengamuk. Semua orang di benua menatap perak merasakan tekanan yang kuat. Tekanan dari tekanan naga. Pada saat ini, bahkan dua ksatria alam semesta dari ras kabut tidak bisa bernapas. Apakah seluruh ras naga langit ada di sini? Mendesis. Puluhan miliar orang telah berkumpul di daerah sekitarnya. Mereka melayang di udara dan menoleh dengan kaget. Ketika mereka melihat 100 atau lebih ksatria alam semesta dari ras naga langit, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan keterkejutan. Apakah ras naga langit dan sekte seni kuno ada di sini untuk menghancurkan Istana Naga? Apakah seluruh klan naga langit ada di sini? Semuanya sangat kuat, dan ada lebih dari 100 ksatria alam semesta. Ada lebih dari 100 dari mereka. Ini terlalu gila. Ini harus menjadi balas dendam Sekte Lukisan Kuno. Mereka membalas dendam pada para ahli yang dibunuh Istana Naga 3 tahun lalu. Mereka benar-benar mengundang klan naga langit. Istana Naga sudah selesai sekarang. Raja Naga sudah tamat. Semua ahli dari klan naga langit ada di sini. Kekuatan klan naga langit sangat menakutkan. Kekuatan hanya satu sekte lukisan kuno hampir sama dengan Istana Naga. Sekarang, klan naga langit disertakan. Semua orang melihat pasukan besar yang terdiri dari 7 hingga 8 juta orang dan merasakan aura yang menyesakkan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka meraung dengan suara rendah. Ayo pergi dan hancurkan Istana Naga. Duke Naga Langit mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan meraung dengan ekspresi sedingin es. Murid dari Sekte Lukisan Kuno, bersiaplah untuk membalas dendam untuk wakil Master Sekte dan yang lainnya. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno meraung dengan ekspresi padat. Bab 3184 banding 3183 Istana Naga Laut Langit mengalami perubahan besar. Melolong. Membunuh. Di langit di atas benua perak yang menatap, aura kekerasan yang tak tertandingi mengamuk, niat membunuh yang sedingin es menyebabkan udara membeku. Wajah semua orang dipenuhi keterkejutan saat mereka menyaksikan dua kekuatan terbang menuju Bima Sakti, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bencana Istana Naga telah tiba. Setelah 3 tahun, Bima Sakti sekali lagi meletus menjadi perang yang mengerikan. Namun, kali ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, ada ras dari garis keturunan Dewa Naga, lebih dari 140 ksatria alam semesta. Dengan kekuatan yang ditampilkan Istana Naga 3 tahun lalu, mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka bahkan bisa dengan mudah dihancurkan. Balas dendam Sekte Lukisan Kuno telah tiba. Ini juga mewakili pertarungan antara dua kekuatan dari garis keturunan Dewa Naga. Semua orang menyaksikan para ahli naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan Sekte Lukisan Kuno terbang ke Bima Sakti. Beberapa dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dari kejauhan. Mereka ingin menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi ini dengan mata kepala sendiri. Cahaya emas di gerbang naga telah benar-benar menghilang. Kekuatan yang memblokirnya benar-benar hilang.
Sama seperti sekte lukisan kuno dan klan naga surgawi menyerang istana naga, mereka berada di depan istana naga laut langit. Energi yang menghalangi gerbang naga istana naga perlahan menghilang. Mereka bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di dalam istana naga laut surgawi. Perubahan mendadak membuat semua ekspresi Demon Beast berubah drastis. Mengenakan biaya, setan-setan besar dari istana Dewa Iblis merasakan bahwa energi gerbang naga telah benar-benar hilang. Mata mereka bersinar. Ini adalah kesempatan mereka. Baru saja, mereka telah mencoba yang terbaik tetapi gagal melompati gerbang naga. Sekarang energi misterius gerbang naga telah menghilang, mereka bisa langsung masuk. Pada saat berikutnya, semua binatang iblis langsung memasuki istana naga laut langit. Tidak. Sialan orang itu. Sialan orang itu. Mengapa seni terlarang gagal? Mengapa? Apakah karena aku memiliki jiwa naga? Atau ada alasan lain? Mengapa saya gagal? Setengah dari jiwa nagaku telah diambil, dan setengah dari kendaliku atas istana naga telah hilang. Ketika semua binatang iblis memasuki istana naga laut langit, jiwa setengah naga dari Raja Naga Laut Langit di Aula Raja Naga mengeluarkan raungan melengking. Ini adalah rencana yang telah dia rencanakan selama miliaran tahun. Miliaran tahun yang lalu, dia akan berhasil, tetapi ini terjadi. Tidak hanya dia gagal, tetapi jiwa naganya juga dikalahkan. Ini membuatnya ketakutan. Dengan situasinya saat ini, dia tidak lagi dapat sepenuhnya mengendalikan istana naga laut langit. Ini pasti akan menarik mata tamak dari makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya. Dengan situasinya saat ini, bahkan di dalam istana naga, dia tidak dapat melawan makhluk hebat di atas ksatria alam semesta level 3. Hasil yang menunggunya adalah dihancurkan atau ditundukkan. Miliaran tahun, semua usahaku sia-sia. Tubuh Raja Naga Tianhai bergetar hebat. Dia tidak mau, sangat tidak mau. Miliaran tahun perencanaan telah gagal total karena orang itu. Sekarang, itu bahkan menyebabkan situasi seperti itu. Sepertinya aku harus menemukan mayat. Dia perlahan menutup mata naganya, penuh dengan ketidakberdayaan. Setelah diam selama lebih dari 10 detik, dia membuka matanya dan melihat ke depan. Sebuah gambar muncul di depannya. Dalam gambar, Raja Naga Langit dengan gila-gilaan menyerang energi nomologis di kejauhan. Simbol gelap yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Simbol-simbol ini secara bertahap melahap tubuhnya. Mereka melahap segala sesuatu tentang dia. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Selama aku menemukan naga suci murni, masih ada kesempatan untuk pulih. Jiwa naga Raja Naga Tianhai bergumam. Sosoknya bergerak, dan di saat berikutnya, dia menghilang. Di taman obat tempat Raja Naga Tianhai berada, jiwa naga Raja Naga Tianhai menatap Raja Naga Tianhai di bawah, dan ekspresinya sedikit berubah. Mengaum, kamu hanya subnaga kecil dengan garis keturunan kotor. Saya awalnya tidak ingin mengambil tubuh Anda, tetapi sekarang saya tidak punya pilihan, berikan tubuh Anda. Ini akan menjadi kehormatanmu. Raja Naga Tianhai meraung keras saat sosoknya langsung menyerbu ke arah Raja Naga Langit. Siapa kamu? Mata Raja Naga Langit mengungkapkan warna merah darah ketika dia mendengar suara ini. Dia mengangkat kepalanya dan meraung liar. Bang! Namun, pada saat berikutnya, jiwa naga dari Raja Naga Tianhai langsung menyerang tubuh Raja Naga Langit. Aku memberimu semua yang kamu miliki sekarang. Sekarang saatnya bagimu untuk membayarku. Jiwa naga Raja Naga Tianhai meraung menakutkan. Apa? Ketika Raja Naga Tianhai mendengar ini, tubuhnya bergetar. Kamu adalah Raja Naga Tianhai. Kamu adalah Raja Naga Tianhai. Dia meraung ketakutan, dan kemudian ekspresinya menjadi lebih ganas. Jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Naga Tianhai? Anda hanya memiliki jiwa naga Anda yang tersisa, dan Anda masih ingin mencuri tubuh kami. Angan-angan, enyah. Hehe. Tubuhmu. Dalam ratusan juta tahun ini, saya sudah melakukan semua persiapan. Aku sekarang tuanmu. Sekarang, korbankan tubuhmu. Raja Naga Tianhai meraung dengan jijik, dan tubuh naganya perlahan memasuki tubuh Raja Naga Tianhai. Tubuh Raja Naga Tianhai bergetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Dia berjuang untuk beberapa saat, dan cahaya di matanya perlahan memudar, dan perlahan-lahan dipenuhi dengan pupil emas yang dingin. Murid emas dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh. Saya ingin sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini.
Saya ingin melahap Raja Naga dari Istana Naga, melahap darah dan dagingnya, dan memperbaiki garis keturunan kotor ini. Saya ingin kembali ke puncak. Perlahan, Raja Naga Surga berkata dengan lemah. Namun segera, wajahnya menjadi jelek. Dia menatap pintu masuk timur Istana Naga, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Sialan, beraninya kau menerobos masuk ke Istana Nagaku. Baiklah, baiklah. Karena kalian ingin masuk, jangan pernah berpikir untuk keluar. Hehe, untungnya aku sudah melakukan banyak persiapan selama miliaran tahun ini. Saya telah mempersiapkan banyak hal untuk kepulangan saya ke alam semesta. Segera, dia tersenyum sinis. Namun, ketika dia merasakan situasi di kebun herbal, ekspresinya berubah menjadi jelek sekali lagi. Jiwa naga dari Raja Naga Tianhai benar-benar lolos. Saat ini, Wang Xian, yang berada di kebun herbal, sedikit mengangkat alisnya. Serangan balik dari pohon leluhur dan pelarian Raja Naga Tianhai hanya berlangsung sekitar 10 detik. Namun, jiwa naganya tampaknya telah mengalami pukulan berat dari pohon leluhur. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Aku ingin tahu level apa orang ini di puncaknya. Wang Xian bergumam sambil mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa Istana Naga Laut Langit seharusnya tidak terlalu berbahaya, dia mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat ada ramuan yang saleh di taman obat di depannya, dia segera terbang. Kekuatan hukum tidak banyak mempengaruhinya. Dia melambaikan tangannya dan segera menyimpan semua ramuan saleh dari tingkat ksatria alam semesta. Setelah itu, matanya berbinar saat dia dengan cepat memasuki kebun herbal. Tumbuhan saleh ini adalah sumber daya yang sangat besar untuk Istana Naga. Mungkin, dia bisa mengumpulkan semua sumber daya yang telah dia tingkatkan. Wang Xian mulai menjarah harta Istana Naga Laut Langit. Bab 3185 banding 3184 Makam Naga. Ada cukup banyak ramuan surgawi di sini. Sepertinya saya bisa mendapatkan cukup banyak dari mereka. Petik 2. Hal terbaik adalah aku bisa mendapatkan Istana Naga Laut Langit dan membunuh Raja Naga Laut Langit. Di kebun herbal Istana Naga Laut Langit, Wang Xian melewati kekuatan hukum dan mengumpulkan ramuan surgawi dan buah surgawi di kebun herbal. Menjelang akhir, dia bahkan menemukan ramuan darah naga tingkat 4 dari seorang ksatria alam semesta. Ini membuatnya sangat bersemangat. Pada saat ini, aura yang akrab tertarik. Wang Xian menoleh dan melihat sosok Dewa Willow di taman obat di depannya. Dia bergerak dan segera terbang. Raja Naga, Dewa Willow juga merasakan aura Wang Xian dan segera mendatanginya. Raja Naga, apa yang terjadi dengan Istana Naga Laut Langit? Setelah dia dipisahkan dari Wang Xian, dia dipindahkan ke kebun obat. Kebun obat memiliki kekuatan penyegelan yang menakutkan. Dengan kekuatannya, dia tidak mampu menembus pertahanan kekuatan hukum. Ketika dia kehabisan semua metodenya, Istana Naga Laut Langit bergetar. Hanya setelah kekuatan hukum melemah dia keluar dari sana. Sepanjang jalan, dia juga mendapatkan banyak ramuan dan buah-buahan surgawi. Raja Naga Laut Langit tidak jatuh. Ini semua rencananya. Raja Naga Laut Langit menjadi bidak caturnya. Mereka ingin mencuri garis keturunan saya tetapi gagal. Wang Xian berkata dengan tenang. Raja Naga Tianhai tidak jatuh. Tidak heran Istana Naga beroperasi dengan sangat baik. Mata Dewa Willow bersinar. Sekarang Raja Naga Tianhai terluka parah. Kendalinya atas Istana Naga telah sangat berkurang. Serangan dan pertahanan di sini telah dilemahkan hingga batasnya. Saya rasa gerbang naga dapat dengan mudah dimasuki. Ayo masuk lebih dalam dan lihat apakah kita bisa menemukan Raja Naga Laut Langit dan menghancurkan mereka. Wang Xian berkata sambil melihat lebih dalam. Itu Raja Naga. Dewa Pohon Willow mengangguk dan keduanya terbang lurus ke depan. Dewa Willow memiliki kemampuan untuk membunuh seorang ksatria alam semesta di level 4. Dengan pertahanan Istana Naga Laut Langit saat ini, itu tidak akan banyak berguna. Keduanya dengan cepat bola-balik melalui kebun herbal dan mengumpulkan ramuan spiritual sebelum menuju lebih dalam. Ketika Wang Xian dan yang lainnya masuk lebih dalam ke kebun herbal, puluhan juta binatang iblis mengerumuni Istana Naga Laut Langit. Mereka dengan panik mencari peluang di Istana Naga Laut Langit. Saat mereka masuk, sekelompok orang di kebun herbal menyadari bahwa kekuatan hukum melemah dan segera masuk. Seluruh Istana Naga telah kehilangan kendali. Pada saat ini, Raja Naga Tianhai, yang berada di Istana Raja Naga,
tidak lagi peduli dengan masalah di Istana Naga. Dia ingin sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini. Apakah Istana Raja Naga ada di depan kita? Setelah lebih dari 1 jam, Wang Xian dan yang lainnya melewati kebun herbal yang besar. Mereka menatap bangunan di depan dan mengangkat alis mereka sedikit. Jarum penenang laut yang besar terletak di tengah bangunan. Sebuah tangga besar memanjang sampai ke dalam gedung. 2 patung naga suci terletak di kedua sisi bangunan. Namun, bangunan di depan mereka diselimuti oleh energi yang sangat besar. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan bertukar pandang dengan Dewa Willow. Kemudian, dia berjalan ke depan. Berdengung. Ketika mereka berdua tiba di depan gedung, gelombang energi menghentikan mereka untuk maju. Wang Xian memandangi Dewa Willow. Suara mendesing. Suara mendesing. Dewa Willow melambaikan tangannya dan berubah menjadi pohon willow. Kemudian, itu menyerang langsung ke pertahanan di depan mereka. Ledakan. Kekuatan yang kuat mendarat di atasnya, menyebabkan pertahanan di depannya bergetar hebat. Seseorang sedang menyerang Istana Raja Naga dari luar. Raja Naga Tianhai, yang sedang berbaring di Istana Raja Naga, merasakan getaran Istana Raja Naga dan ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap dingin keluar. Ketika dia melihat Wang Xian dan Dewa Willow di luar, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Orang sialan ini, cepat atau lambat aku akan merobek tendonmu dan mengulitimu. Dia menggeram dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berdengung. Ekspresinya berubah saat dia melihat sekeliling. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyelimuti seluruh Istana Raja Naga. Ledakan. Di luar, Dewa Willow merasakan pertahanan Istana Raja Naga. Matanya berbinar saat dia melanjutkan serangannya. Namun, ketika serangannya mendarat di depannya, Istana Raja Naga di depannya menghilang seketika. Ini. Dewi Willow sedikit tercengang saat dia mengungkapkan ekspresi tertegun. Dia telah dipindahkan. Ini adalah Istana Naga Raja Naga Tianhai. Meskipun kendalinya atas Istana Naga telah sangat berkurang, dia masih bisa mengendalikan sebagiannya. Wang Xian melihat ruang kosong di depannya. Dia mengangkat alisnya dan melanjutkan, tampaknya situasi Raja Naga Tianhai tidak terlihat baik saat ini. Hilangnya seluruh Istana Raja Naga yang besar telah mengubah area di depan mereka menjadi reruntuhan. Bangunan yang muncul di belakang reruntuhan membuat Wang Xian terlihat terkejut. Di belakang Istana Raja Naga ada banyak batu nisan besar. Setiap batu nisan berukuran sekitar 10.000 meter, dan ada nama yang terukir di atasnya. Ini, kuburan Istana Naga Tianhai. Bawahan dan kerabat Raja Naga Tianhai yang meninggal. Tubuh Wang Xian bergerak dan langsung terbang ke depan. Istana Naga Tianhai berbeda dari Istana Naga. Di belakang Istana Naga terdapat kolam transformasi naga, sedangkan Istana Naga Tianhai adalah kuburan. Jelas, keberadaan kolam transformasi naga adalah sesuatu yang tidak dimiliki klan naga surgawi di masa lalu. Ini adalah sistem naga surgawi, yang diciptakan dengan menggabungkan kemampuan klan serangga. Ini juga salah satu alasan mengapa Istana Naga menentang tatanan alam. Sesampainya di depan kuburan, matanya berbinar saat melihat ke bawah batu nisan. Di bawah, dia melihat mayat para naga suci. Daging dan darah pada mayat telah hilang sama sekali, hanya menyisakan tulang naga. Tulang naga juga merupakan sumber daya yang sangat besar untuk Istana Naga. Belum lagi klan naga surgawi, mayat makhluk kuat manapun adalah harta karun yang sangat besar. Jika Raja Naga Langit tidak ingin menjarah garis keturunanku atau membunuhku, aku pasti tidak akan menyentuh tulang klan naga surgawi. Tapi sekarang, tidak perlu sama sekali. Wang Xian bergumam, matanya berkilat dengan ekspresi dingin. Berbicara secara logis, ini semua adalah seniornya. Dia harus menghormati anggota klan naga surgawi yang telah meninggal. Namun, karena Raja Naga Tianhai ingin membunuhnya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Di Istana Naga Tianhai, dia akan mengambil semua harta yang bisa diambil. Dewa Willow, keluarkan semua tulang naga di makam naga. Wang Xian berbicara saat matanya berbinar. Itu Raja Naga. Dewa Willow mengangguk. Satu persatu, dia merogoh tanah dan menggali tulang naga satu persatu. Wang Xian juga mulai bergerak. Tulang naga besar digali satu persatu. Tulang naga di makam naga tidak semuanya adalah tulang naga Dewa Ras murni. Dia menyadari bahwa ada banyak tulang naga dari naga lain yang lebih rendah. Namun,
dia bisa merasakan bahwa kekuatan masing-masing tulang naga pasti tidak lebih rendah dari ksatria alam semesta saat mereka masih hidup. Nyatanya, level tulang naga ini tidak lebih rendah dari level 5 ksatria alam semesta. Wang Xian melihat tulang naga ini dengan tatapan membara di matanya. Terakhir kali dia membaik, dia menyerap tulang naga yang kuat. Kali ini, dengan begitu banyak tulang naga dan ramuan saleh yang diperolehnya, kekuatannya pasti bisa meningkat. Bab 3186, 3185 pasukan menyerang bersama. Auman mengaum. Sialan orang itu. Dia benar-benar berani menodai makam naga istana naga Skycea saya. Saya ingin membunuh mereka. Saya ingin membunuh mereka. Pada saat yang sama, Aula Raja Naga dipindahkan ke posisi terakhir di belakang istana naga. Raja Naga SKYSEA merasakan situasi di makam naga. Matanya langsung berubah menjadi merah darah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Raungan marahnya menyebar ke seluruh istana Raja Naga. Namun, Wang Xian tidak peduli apakah dia telah menodai makam naga istana naga laut langit atau tidak. Mereka berdua adalah musuh. Kenapa dia peduli tentang ini? Pria di samping Raja Naga sangat kuat. Dia harus memiliki kekuatan ksatria alam semesta tingkat 4. Aku ingin menyatu dengan tubuh ini secepat mungkin. Saya ingin membunuh mereka. Dia meraung gila. Dengan lambaian tangannya, harta di istana Raja Naga menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia harus menyatu dengan tubuh ini secepat mungkin dengan segala cara. Jika tidak, dengan kekuatan Raja Naga dan seluruh istana naga, mereka akan mampu menembus pertahanan di istana Raja Naga. Hanya ketika dia benar-benar menyatu dengan tubuh ini dia akan memiliki kemampuan untuk melawan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak banyak tulang naga di seluruh makam naga. Hanya ada sekitar 100 dari mereka. Selain itu, energi yang terkandung dalam tulang-tulang ini jauh lebih sedikit daripada yang diserap Wang Xian terakhir kali. Namun, itu hampir sama. Tulang naga yang dia serap terakhir kali ditempa oleh klan kerangka menjadi eksistensi dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 3 tanpa kepala naga. Pemilik tulang naga pasti sangat kuat ketika dia masih hidup. Posisi Sky Sea Dragon King di klan naga tidak terlalu kuat, paling banyak adalah ksatria alam semesta level 8 atau 9. Di klan naga, hanya master alam semesta yang dianggap sebagai klan naga yang kuat. Meski begitu, kekuatan lebih dari 100 tulang naga yang digabungkan sangat menakutkan. Istana Raja Naga ada di depan. Ayo pergi, hancurkan ke dalam istana dan bunuh Raja Naga Laut Langit itu. Di depan makam naga adalah istana Raja Naga, yang telah dipindahkan ke belakang istana Naga Tianhai. Niat membunuh muncul di mata Wang Xian saat dia segera bergegas. Ada labu yang mengambang di atas kepala Dewa Willow yang mulia, labu pembunuh yang abadi. Pedang pembunuh abadi terbang keluar dari kalabash pembunuh abadi dan langsung menyerang istana Raja Naga di depan. Sialan orang itu. Raja Naga Tianhai di istana Raja Naga membuka matanya. Ekspresi jelek muncul di wajahnya saat istana Raja Naga berteleportasi dan menghilang. Pada saat yang sama, istana Raja Naga tiba-tiba muncul di kebun obat. Saat ini, ada cukup banyak binatang iblis di kebun obat yang mencari harta karun. Melihat kedatangan tiba-tiba dari istana Raja Naga, masing-masing dari wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Aku membiarkanmu masuk, dan aku memberimu kesempatan. Sekarang saatnya bagi Anda untuk mengorbankan diri Anda sendiri. Tawarkan kesetiaan Anda dan serahkan sepenuhnya kepada saya. Raja Naga Tianhai, yang meringkuk di istana Raja Naga, menggeram dengan suara rendah dengan wajah muram. Energi tak terlihat menyapu ke segala arah. Saat energi menyapu seluruh istana Naga Tianhai, tubuh lebih dari 100 binatang iblis yang memasuki istana pertama kali sedikit bergetar. Mereka merasakan energi yang tak tertandingi memasuki pikiran mereka. Ini adalah binatang iblis yang telah melompati gerbang naga dan melewati baptisan di masa lalu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika mereka memasuki istana naga laut langit terus-menerus dan ketika mereka memperoleh kesempatan, tangan tak terlihat mengendalikan segalanya. Energi tak terlihat menyerang tubuh mereka. Namun, pada saat ini, titik kuncinya benar-benar terbuka. Masuk ke istana Raja Naga dan lindungi raja ini. Sebuah suara muncul di benak mereka, dan mata dari 100 atau lebih binatang iblis bersinar dengan gambar naga Dewa Emas. Sesuai perintah rajaku,
Mereka menjawab dengan hormat dan segera terbang ke istana Raja Naga. Di antara ratusan atau lebih binatang iblis, ada lebih dari 30 setan besar. Binatang iblis lainnya setidaknya adalah kaisar dewa tingkat 8. Bagaimanapun, mereka telah diberi beberapa kesempatan di istana naga laut langit. Namun, di antara ratusan atau lebih binatang iblis, yang terkuat hanyalah ksatria alam semesta tingkat 2. Mereka dengan mudah memasuki aula Raja Naga dan menjaga rasa hormat Raja Naga. Di sudut aula Raja Naga, seorang wanita dengan tubuh manusia dan ekor ular perlahan melangkah ke aula Raja Naga. Mata bulatnya mengamati sekeliling saat dia berjalan menuju pintu masuk gua. Raja Naga Surgawi, yang mencoba yang terbaik untuk menggabungkan tubuhnya, tidak merasakan sosok yang bukan miliknya memasuki aula Raja Naga. Di belakang istana Naga Laut Langit, Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat istana Raja Naga menghilang seketika. Pedang pembunuh abadi Dewa Willow juga meleset. Di istana Naga Laut Langit, dia bisa mengendalikan istana Raja Naga untuk berteleportasi. Meskipun area istana Raja Naga tidak terlalu besar dan seranganku dapat menutupinya sepenuhnya, istana naga ini memiliki penghalang. Dengan kekuatan seranganku, aku tidak bisa merusak istana naga ini. Dewa Willow mengerutkan kening dan berkata. Wang Xian sedikit mengangguk. Meskipun Raja Naga Langit sangat lemah, istana naga ini tidak lemah. Itu setidaknya level 8 atau 9 alam semesta Night Dragon Palace. Dewa Willow tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Bahkan jika itu adalah serangan skala besar, itu akan diblokir oleh beberapa penghalang. Untuk membunuh Raja Naga Tianhai, mereka harus memasuki aula Raja Naga. Mari kita coba lagi. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kami akan menyerah. Mari kita ambil semua yang bisa diambil oleh Istana Naga Tianhai terlebih dahulu. Kata Wang Xian. Itu Raja Naga. Dewa Willow mengangguk. Keduanya bergerak dan terbang menuju aula Raja Naga. Namun, saat Wang Xian dan Dewa Willow berada di Istana Naga Tianhai, 7 hingga 8 juta ahli dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit terbang ke langit di atas Bima Sakti. Di sekitar mereka, ras berkabut dan beberapa ahli dari ras lain mengikuti mereka dari jauh. Namun, setelah terbang selama 10 menit di Bima Sakti, formasi teleportasi besar tiba-tiba muncul di sebelah kanan. Ada 2 ksatria alam semesta yang menjaga formasi teleportasi. Semua ahli dari 2 ras segera terbang menuju formasi teleportasi. Apa ini? Melihat ini, ekspresi orang-orang yang mengikuti mereka sedikit berubah. Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit sepenuhnya siap. Mereka telah membangun susunan teleportasi secara langsung. Susunan teleportasi ini pasti akan mencapai Istana Naga secara langsung. Sangat. Kedua kekuatan sepenuhnya siap untuk pertempuran ini. Jika mereka terbang, mereka membutuhkan setidaknya 1 hari. Namun, mereka akan bisa sampai ke sana segera melalui susunan teleportasi. Ini untuk mencegah Istana Naga melarikan diri. Sepertinya mereka telah membuat banyak persiapan untuk menghancurkan Istana Naga. Kali ini, hampir sangat mudah. Para ahli dari Bima Sakti sedang berdiskusi dengan kaget. Mereka tahu bahwa bencana milik Istana Naga telah tiba. Para ahli dari Sekte Lukisan Kuno, klan Naga Langit, perlahan melangkah ke susunan teleportasi dan menghilang. Menaklukkan Istana Naga, bab 3187, di bawah pengepungan 2 kekuatan. Ayo pergi ke Istana Naga melalui formasi teleportasi. Melihat Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit memasuki formasi teleportasi, beberapa orang terhormat dari ras berkabut mengerutkan kening dan berkata. Mereka bergerak dan segera terbang menuju benua menatap perak. 3 tahun lalu, Istana Naga telah membuka formasi teleportasi ke benua perak. Namun, susunan teleportasi itu kecil. Bahkan jika para ahli dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit mengetahuinya, mereka tidak berani menggunakan susunan teleportasi itu. Mereka takut Istana Naga akan menunggu mereka di sana. Namun, mereka bisa menggunakan susunan teleportasi untuk menonton. Yang mulia dari ras berkabut dengan cepat terbang menuju benua yang menatap perak. Beberapa ahli lain juga memikirkan hal ini dan segera terbang. Bas. Segera, susunan teleportasi di depan Istana Naga menyala. Sosok para ahli dari Bima Sakti muncul. Namun, ketika mereka baru saja keluar, mereka merasakan tekanan yang menakutkan. Ini membuat wajah mereka berubah drastis. Orang yang tidak relevan, menjauhlah dari sini.
Sebuah suara terdengar, dan para pemuja ras berkabut segera melihat ke samping. Ketika mereka melihat posisi di sisi lain, pupil mata mereka sedikit mengerut. Di samping, pasukan padat anggota Istana Naga sudah berdiri di sana, dan mereka semua menatap posisi di depan mereka dengan niat membunuh. Jelas, Istana Naga sudah mengetahui bahwa Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit akan datang untuk menyerang mereka. Karena semua orang di Istana Naga sudah tahu, kami tidak akan mengganggumu. Yang mulia dari ras berkabut menangkupkan tangan mereka dan terbang ke samping. Hehe, Perdana Menteri Gui tersenyum tipis. Beberapa orang terhormat dari ras berkabut terbang ke samping dan melihat kehampaan di sekitarnya. Jelas, susunan teleportasi dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit tidak dipasang di sekitar Istana Naga. Ini normal. Jika dipasang di sekitar Istana Naga akan merasakannya begitu mereka muncul. Berdengung. Semakin banyak orang bergegas dari susunan teleportasi dan terbang menuju Void ke samping. Perdana Menteri Gui menatap penonton dan menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak menghentikan mereka. Kali ini, Raja Naga tidak ada di sini, dan tidak ada jawaban bahkan setelah mengirimi mereka pesan. Pertempuran ini mungkin sulit bagi kita. Arai Langit melihat ke depan, matanya bersinar. Keke, aku benar-benar tidak percaya bahwa dengan kekuatan kita, Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit dapat menghancurkan kita. Baki berteriak dengan dingin, wajahnya penuh niat membunuh. Menurut informasi di alam semesta AI, Sekte Lukisan Kuno harus memiliki 3 ksatria alam semesta di tingkat 3, dan klan Naga Langit harus memiliki setidaknya 5 ksatria alam semesta di tingkat 3. Perdana Menteri Gui melihat susunan langit dan guntur 8 titik. Ada 3 ksatria level 3 di susunan langit dan guntur 8 poin. Meskipun susunan langit memiliki kekuatan susunan yang kuat, itu masih lebih lemah pada puncaknya. Belum lagi kedua kekuatan itu mungkin memiliki harta yang kuat. Kami tidak ingin memenangkan pertempuran ini, kami hanya perlu mempertahankannya. Perdana Menteri Gui berkata, setelah Raja Naga dan Dewa Willow kembali, kami akan bermain dengan mereka. Jika mereka berani menyerang Istana Naga kita akan membuat mereka membayarnya. Membunuh. Para pemimpin Istana Naga di sekitarnya penuh dengan niat membunuh yang kejam. Mereka di sini. Pada saat ini, Lei Ming menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak terlalu percaya diri dalam pertempuran ini karena Raja Naga dan Dewa Willow tidak ada di sini. Bas. Lei Ming dan yang lainnya hanya merasakan kekuatan yang menakutkan, tetapi langit di sekitarnya tiba-tiba berubah. Cahaya keemasan terbang dari langit. Cahaya emas memiliki jejak kesucian dan tak tertahankan. Cahaya keemasan perlahan mengembun menjadi bayang-bayang 4 naga emas, dan cahaya keemasan di sekitarnya menyebar. Naga emas menutupi seluruh ruang Istana Naga dengan cahaya keemasan. Keempat naga emas menjaga keempat sisinya. Apakah ini formasi? Perdana Menteri Gui menyipitkan matanya dan mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat naga emas yang menjaga keempat sisinya. Ini untuk menyegel formasi kita, tapi aku bisa menghancurkannya. Arai Langit melirik formasi penyegelan dan berkata dengan samar sambil tersenyum. Mengaum, membunuh. Saat formasi menekan Istana Naga, raungan dan raungan marah datang dari depan. Semua anggota Istana Naga menoleh dan menyipitkan mata mereka. Di tengah, Naga Langit mengayunkan tubuh besar mereka dan menyerbu ke arah mereka dengan wajah marah. Di sebelah kanan, para murid yang kuat dari Sekte Seni Kuno berdiri di atas berbagai senjata dewa atau mesin perang besar. Di antara mereka, pemimpin sekte dan seorang lelaki tua berdiri di atas sebuah lukisan. Lukisan ini sederhana dan memiliki gunung dan sungai di atasnya. Itu dipenuhi dengan aura misterius. Di belakang Sekte Lukisan Kuno, ada kapal perang dengan radius lebih dari 10.000 km. Kapal perang ini diselimuti petir. Dari jauh, itu tampak seperti binatang guntur besar. Di alam semesta, masih ada ras teknologi yang sangat kuat. Bahkan ada kapal perang dan mekanisme teknologi yang dapat membunuh ksatria alam semesta di level 7 atau 8. Tatapan mereka terkunci ke Istana Naga, penuh dengan niat membunuh. Semua anggota Istana Naga, bersiaplah. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya melihat kedatangan kedua kekuatan itu, mata mereka menunjukkan ekspresi dingin saat mereka berteriak. Bertarung. Mereka yang menyinggung Istana Naga,
Bahkan jika mereka jauh, mereka akan dibunuh. Murid-murid Istana Naga juga meraung mengamuk saat gelombang kekuatan langsung menyerbu ke depan. Hahaha, Istana Naga, hari ini akan menjadi hari kematianmu jika kamu berani membunuh para ahli dari Sekte Lukisan Kuno kita. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno menatap Istana Naga dengan tatapan haus darah saat dia meraung dengan dingin. Hehe, Sekte Lukisan Kuno kecilmu bukanlah apa-apa di mata Istana Naga kita. Perdana Menteri Gui melirik Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno dan berkata dengan sedikit jijik. Dia melihat klan Naga Langit. Klan Naga Langit, kami berdua dari klan Naga Surgawi dan tidak memiliki permusuhan denganmu. Saya bertanya-tanya mengapa Anda membantu orang jahat. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Klan Naga Surgawi kami tidak ada di sini untuk menghancurkanmu. Kami dapat memberi Anda pilihan untuk tunduk kepada kami. Di depan klan Naga Langit, Adipati Naga Langit melihat semua anggota Istana Naga. Matanya bersinar saat dia berkata dengan bangga. Klan Naga Langit sama sekali tidak peduli dengan Istana Naga. Menurut informasi yang mereka miliki, klan Naga Langit dapat menghancurkan Istana Naga kecil. Menyerahkan padamu. Hehe, bagaimana jika kita tidak setuju? Mata Perdana Menteri Gui berkilat dengan niat membunuh ketika dia mendengar kata-katanya. Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa menghancurkanmu. Kamu mencari kehancuranmu sendiri. Naga Langit berkata dengan tenang. Seolah-olah dia sedang membuat keputusan. Bab 3188 banding 3187 kekuatan Istana Naga. Hancurkan kami. Hahaha. Klan Naga Surgawi, Sekte Lukisan Kuno, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghancurkan Istana Naga kita dengan bergabung? Betapa sombongnya. Perdana Menteri Gui menatap Heavenly Dragon Duke dan berkata dengan dingin. Hahaha, Raja Naga Anda telah dibunuh oleh Raja Naga Langit kami. Sekarang giliranmu. Raja Naga Surgawi tertawa ketika mendengar kata-kata Perdana Menteri Gui. Apa, Raja Naga Surgawi membunuh Raja Naga? Kapan ini terjadi? Raja Naga Surgawi benar-benar membunuh Raja Naga dari Istana Naga. Benar-benar, para ahli dari Bima Sakti yang datang untuk menyaksikan pertempuran dari belakang terkejut saat mendengar kata-kata mereka. Raja Naga telah terbunuh. Kamu, Raja Naga Langit, ingin membunuh Raja Naga kita. Lei Ming berkata dengan dingin. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya juga mencibir. Jika sesuatu terjadi pada Raja Naga, sesuatu akan terjadi pada Istana Naga. Sekarang Istana Naga aman, tidak ada yang terjadi pada Raja Naga. Apalagi, Dewa Willow bersama Raja Naga kali ini. Dengan kekuatan Dewa Willow, dia bisa dengan mudah membunuh Raja Naga Langit. Jika Raja Nagamu akan mati, kalian semua juga akan mati. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno berkata sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Ledakan. Pada saat berikutnya, gelombang aura menakutkan menyebar dari semua ahli Sekte Lukisan Kuno. Klan Naga Surgawi kita ingin menangkap semua naga suci berdarah murni dari Istana Naga hidup-hidup. Hahaha, jangan sakiti mereka. Duke Naga Langit tertawa terbahak-bahak dan meraung keras. Auman mengaum-mengaum. Di belakangnya, semua anggota klan Naga Langit meraung serempak. Kamu ingin menangkap AS hidup-hidup. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. 9 Dewa Angin Naga mengungkapkan niat membunuh di mata mereka. Tubuh mereka bergerak dan langsung berubah menjadi naga dewa angin yang sangat besar. Gelombang kekuatan naga agung melaju ke depan. Beberapa anggota klan Naga Langit di bawah level ksatria merasakan kekuatan naga ini dan ekspresi mereka berubah drastis, dipenuhi rasa takut. Ini adalah tekanan dari garis keturunan mereka. Sekelompok subnaga, beraninya kamu memprovokasi kami, kamu mencari kematian. Lei Ming langsung berubah menjadi naga guntur besar dan meraung dingin. Semua murid Istana Naga bersiap, biarkan sampah klan Naga Langit tahu apa Dewa Naga Sejati itu, Dewa Naga Sejati. Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan keras. Membunuh. Semua anggota Istana Naga meraung. Membunuh. Bunuh semua orang kecuali Dewa Naga Murni. Semua murid Sekte Lukisan Kuno, bunuh. Balas dendam wakil ketua Sekte dan yang lainnya. Perintah Duke Naga Langit dan Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno terdengar. Berdengung. Saat tanduk perang dibunyikan, seluruh langit tampak mendidih. Di tengah Sekte Lukisan Kuno ada kapal perang yang panjangnya lebih dari 10.000 km, dan di tengahnya ada petir.
Pilar petir terbentuk dengan kecepatan yang menakutkan. Energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan ksatria level 2. Kali ini, Sekte Lukisan Kuno mengirimkan kartu truf yang kuat. Perang akan segera dimulai. Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit memiliki begitu banyak ksatria, bagaimana Istana Naga bisa bertahan melawannya? Aura ini terlalu menakutkan. Ayo terus mundur. Ketika mereka melihat aura dari kedua belah pihak naik dan Yang Mulia dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit terbang ke langit satu persatu, makhluk besar Bima Sakti di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan perbedaan besar dalam kekuatan pertempuran? Bunuh semua orang kecuali Dewa Naga berdarah murni dengan satu gerakan. Ibu Naga Langit memerintahkan dengan wajah penuh percaya diri. Hong, hong, hong. Pada saat berikutnya, kekuatan hukum logam yang menakutkan dan besar terbentuk di depannya. Semua ksatria alam semesta lain dari klan Naga Langit juga mulai menyerang pada saat bersamaan. Di samping, 50 ksatria alam semesta dari Sekte Lukisan Kuno mengikuti dari belakang. Hong, hong, hong. Ketika 150 atau lebih ksatria alam semesta mulai menyerang pada saat yang sama, ruang di depan mereka langsung terkoyak. Kekuatan yang kuat bergegas menuju Istana Naga, seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh Istana Naga dengan satu serangan. Kapal perang Sekte Lukisan Kuno dan pilar petir di atasnya juga menyerang Istana Naga. Seluruh pemandangan membuat orang gemetar dari jauh. Hehe, kamu ingin menghancurkan Istana Naga dengan satu serangan. Semua murid Istana Naga, tunjukkan pada mereka kekuatan Istana Naga kita. Ketika Perdana Menteri Turtle mendengar kata-kata Ibu Naga, wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Hong hong hong. Dalam sekejap, para pemimpin Istana Naga dan makhluk agung tingkat ksatria mengumpulkan energi mengerikan di depan mereka. Istana Naga sekarang memiliki hampir 100 ksatria alam semesta. Tapi sekarang, selain para ksatria semesta, Istana Naga juga memiliki senjata pembunuh yang besar. Di tengah belakang, lebih dari 10.000 penyihir naga berdiri di papan catur manifestasi surga, melepaskan formasi susunan yang sama. Formasi susunan Raja yang Saleh tingkat 9 telah mencapai puncak kerajaan Raja yang Saleh dengan dukungan papan catur manifestasi surga. Ketika 10.000 puncak ahli Raja yang Saleh menyerang, konsep macam apa itu? Energi di sekitarnya diekstraksi dengan gila-gilaan, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Energinya bahkan lebih menakutkan daripada Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit. Apa? Ketika hampir 100 ksatria alam semesta dari Istana Naga melepaskan kekuatan mereka, dan ketika penyihir naga melepaskan formasi susunan, ekspresi ksatria alam semesta dari klan Naga Langit dan Sekte Lukisan Kuno di sisi berlawanan berubah secara drastis. Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak ksatria alam semesta? Duke Naga Langit membuka matanya lebar-lebar dan menggeram. Hong, pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan oleh kedua belah pihak bentrok. Serangan yang dilepaskan oleh Istana Naga dan yang lainnya dengan cepat menghancurkan serangan makhluk agung dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit. Apalagi masih ada energi mengerikan yang menyerang dari kedua kekuatan tersebut. Apa? Melihat bahwa serangan mereka langsung dihancurkan, ekspresi para ksatria alam semesta level 3 makhluk agung dari Sekte Lukisan Kuno klan Naga Langit berubah sedikit. Tabrakan mereka benar-benar ditekan, dan jumlah ksatria alam semesta di sisi lain jauh melebihi imajinasi mereka. Naga Langit, sayap naga. Ekspresi Heavenly Dragon Duke suram saat dia mengepakkan sayap naganya yang besar. Hukum logam diringkas menjadi sayap naga dan bertemu dengan serangan makhluk besar Istana Naga. Makhluk hebat Knight level 3 alam semesta lainnya di samping juga menyerang. Hong, dengan ledakan lain, serangan Istana Naga diblokir. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak ksatria alam semesta di Istana Naga? Pemimpin sekolah seni kuno melihat pemandangan ini dan hatinya tenggelam. Dia hanya bisa menggeram. 3 tahun lalu, Istana Naga telah mengungkapkan semua kekuatannya. Saat itu, mereka hanya memiliki sekitar 40 ksatria alam semesta. Namun, 3 tahun telah berlalu, dan jumlah ksatria mereka telah berlipat ganda. Istana Naga mereka pasti mendapatkan warisan naga yang kuat. Pada saat ini, Knight of the Sky Dragon Rache alam semesta level 3 melebarkan matanya dan meraung. Jumlah Godly Dragon murni telah berlipat ganda dalam 3 tahun. Hanya ada satu penjelasan,
mereka telah mendapatkan warisan naga dewa yang sangat kuat. Bab 3189 banding 3188 warisan yang mengerikan. Warisan naga surgawi yang kuat. Ketika sekte lukisan kuno dan klan naga langit melihat serangan dari istana naga, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka kaget dan tidak percaya. Semua orang tahu kekuatan istana naga 3 tahun lalu. Pertempuran 3 tahun lalu adalah perang yang sangat berbahaya bagi istana naga. Mereka tidak bisa menyembunyikan kekuatan mereka selama pertempuran itu. Namun, 3 tahun lalu, mereka hanya memiliki sekitar 40 ksatria alam semesta. Sekarang, mereka memiliki lebih dari 2 kali lipat kekuatan mereka. Dengan kecepatan peningkatan yang mengerikan, warisan naga yang saleh yang dimiliki istana naga pasti sangat menakutkan. Ini, kecepatan peningkatan istana naga ini. Ras Knights of the Mist dan makhluk besar lainnya dari Bima Sakti semuanya terkejut. Sungguh warisan yang menakutkan, untuk bisa membuat istana naga meningkat begitu cepat. 10 naga suci berdarah murni, kecepatan peningkatan yang mengerikan, istana naga ini pasti mendapatkan warisan dari naga dewa puncak. Pemimpin sekte lukisan kuno juga gemetar, matanya terbuka lebar. Di samping, Ibu Naga Langit, pria Naga Langit dan ksatria alam semesta level 3 lainnya saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan gairah. Dibandingkan dengan Dewa Naga berdarah murni, warisan menakutkan dari Istana Naga lebih menarik bagi mereka. Seberapa kuat warisan yang bisa menaikkan level Istana Naga dengan begitu cepat? Hancurkan Istana Naga, kita harus menghancurkannya. Hanya ada 3 ksatria alam semesta level 3. Dengan kekuatan kita, itu sudah cukup. Laki-laki naga langit meraung dan menatap pemimpin sekte dari sekte seni kuno. Hancurkan istana naga dengan segala cara. Master sekte dari sekte lukisan kuno mengangguk dan menggeram. Kekuatan istana naga mengejutkan mereka, tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah kecepatan peningkatan istana naga. Istana naga sekarang lebih kuat dari sekte lukisan kuno mereka. Jika mereka dibiarkan berkembang selama 10 atau 100 tahun lagi, sekte lukisan kuno mereka pasti akan dihancurkan. Oleh karena itu, kali ini mereka harus menghancurkan istana naga. Di semua biaya, membunuh semua murid, serang. Master sekte dari sekte lukisan kuno segera meraung dan memimpin. Dia terbang ke depan dan menyerang lagi. Membunuh. Duke of Heaven Dragon dan yang lainnya mengepakkan sayap besar mereka dan menyerang ke depan. Bunuh, bunuh, bunuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Di belakang mereka, 5 juta murid dari sekte lukisan kuno dan 2 hingga 3 juta murid dari klan naga langit segera bergerak dan menyerang istana naga. Selamat datang pertempuran. Perdana Menteri Gui menyipitkan matanya dan meraung dengan niat membunuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Semua murid istana naga naik untuk menyambutnya tanpa rasa takut. Kekuatan naga di tubuh mereka menyerang ke depan. Mengaum, mengaum. Ketika kekuatan naga dari istana naga menyapu ke arah klan naga langit, beberapa sub-naga dari klan naga langit bergetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mengaum, mengaum, membunuh mereka. Para ahli terkemuka dari klan naga langit merasakan penindasan garis keturunan mereka dan ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka meraung keras. Mengaum, mengaum, mengaum. Semua murid klan naga langit mengungkapkan jejak kegilaan saat mereka menyerang anggota istana naga. Membunuh mereka. Tekad bersinar di mata Duke Naga Langit dan yang lainnya saat mereka mengunci makhluk agung istana naga. Tinggalkan 4 makhluk agung Kaisar Saleh tingkat 3 kepadaku. Sky Arai memandang musuh dengan kekuatan tempur 7 ksatria alam semesta di level 3 dan berkata langsung. Dia melambaikan tangannya, dan susunan yang telah diatur di sekitarnya segera diaktifkan dan menyerang 4 ksatria alam semesta tingkat 3. Serahkan keduanya padaku. Mengaum. Lei Ming menggeram, tatapannya terkunci ke Heavenly Dragon Duke dan Ibu Heavenly Dragon saat dia menyerang. Keke, serahkan yang terakhir padaku. Baki tertawa dingin dan menyerang ke depan. Penyihir naga, kunci ke-10 ksatria alam semesta level 2. Perdana Menteri Turtle memerintahkan dengan dingin ketika dia melihat 2 ksatria alam semesta menyerang. Ya, 10.000 penyihir naga segera merespons. Setiap 1.000 dari mereka mengunci ksatria level 2 dan menyerangnya dengan formasi susunan yang luar biasa. Karena level mereka 2 level lebih tinggi, mereka hanya bisa berurusan dengan ksatria level 2 paling banyak. Kalau tidak,
mereka tidak akan bisa mengimbangi kecepatannya. Ksatria Istana Naga lainnya, bunuh mereka. Kura-kura Perdana Menteri melirik sekitar 150 ksatria dari dua kekuatan dan meraung. Membunuh. Ksatria Istana Naga mengunci musuh dan bergegas keluar. Di Sekte Lukisan Kuno, ada 7 ksatria alam semesta di level 3 dan 25 di level 2. Sisanya semua di level 1. Istana Naga memiliki 11 ksatria alam semesta di level 2. 10.000 penyihir naga bertarung melawan 10,15 dan 10 ksatria alam semesta dari Istana Naga. Makhluk hebat lainnya dari Istana Naga bertarung melawan lebih dari 100 ksatria alam semesta level 1. Meriam Naga, serang. Namun, Istana Naga memiliki meriam naga dan semua jenis senjata yang dibuat oleh klan Palu Api, yang cukup untuk menghadapi beberapa ksatria alam semesta level 1. Dalam sekejap, pertempuran besar pecah. Murid Istana Naga, masuk ke formasi dan serang. Di bawah ksatria alam semesta, ada 1 juta anggota Istana Naga, 1 juta anggota naga yang melahap, dan mereka yang memiliki kekuatan Kaisar Saleh level 3 terlemah segera membentuk formasi pertempuran dan menyerang ke depan. Mengaum, hong, 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 serangan mengerikan bertabrakan, dan seluruh dunia tampak bergetar. Istana Naga sangat kuat, tapi masih lebih lemah dari kedua kekuatan itu. Itu masih jauh lebih lemah, baik dalam hal kekuatan tempur kelas atas dan jumlah ksatria alam semesta. Di sekitarnya, para prajurit Bima Sakti yang menyaksikan pertempuran itu terkejut dan berdiskusi ketika mereka melihat bahwa pertempuran telah benar-benar meletus. Dalam sepersekian detik, pihak Istana Naga juga merasakan tekanan besar. Kura-kura Perdana Menteri sedikit mengernyit, dan matanya berbinar. Weng 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 weng. Pada saat ini, suara jahat dan bejat datang dari samping. Perdana Menteri Turtle tercengang saat mendengar suara ini. Suara jahat menyebar ke depan. Suara jahat ini membuat para ksatria alam semesta dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit berhenti sejenak dan mengubah ekspresi mereka. Oh tidak, suara apa ini? Itu benar-benar mengganggu sirkulasi energi di tubuh saya, dan itu membuat saya merasa gila. Makhluk hebat level 2 ksatria alam semesta dari sekolah seni kuno memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar, dan dia berteriak ketakutan. Suara yang aneh, suara yang jahat. Ekspresi semua ksatria alam semesta level 1 makhluk hebat bahkan lebih berubah. Tiba-tiba terdengar teriakan. Seorang ksatria semesta dari sekolah seni kuno memiliki mata merah darah di bawah suara jahat ini. Dia kehilangan kendali dan mulai menyerang sekitarnya. Ao Yao, yang bersembunyi dalam terang dan gelap, langsung melancarkan serangan dan membunuhnya. Di bawah, ketika suara jahat terdengar, mata sekolah seni kuno dan prajurit ras naga langit berubah menjadi merah darah. Mereka juga mulai menyerang orang-orang di sekitar mereka. Mereka langsung terpesona. Bab 3190-3189 lukisan kuno ada di langit, dan naga langit mengaum. Apa? Suara aneh macam apa ini? Suara jahat yang jatuh membuat para ksatria alam semesta gemetar, dan mereka yang berada di bawah level itu menjadi gila. Ini membuat wajah para ahli dari Sekte Lukisan Kuno klan Naga Langit berubah drastis. Murid semua orang yang menonton pertempuran juga menyusut, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sialan, hentikan suara ini. Ketika Duke Naga Langit mendengar suara ini, dia merasa bahwa energi di tubuhnya secara aneh terhalang. Merasakan situasi di sekitarnya, dia berteriak dengan tegas. Membunuh. Di bawah, semua murid Istana Naga memanfaatkan kesempatan kecil ini dan melepaskan semua kekuatan tempur mereka. Panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah para murid dari dua faksi besar di depan mereka. Energi mengerikan dicurahkan. Dalam sekejap, ratusan ribu murid hebat dari kedua kekuatan itu terbunuh. Kali ini, para murid dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit semuanya adalah makhluk tingkat elit, semuanya adalah makhluk besar tingkat Dewa Kaisar. Brengsek, auman Naga Langit, Sky Dragon Roar, blokir suara aneh ini. Beberapa ksatria alam semesta tingkat 3 makhluk agung dari klan Naga Langit meraung dan mengangkat kepala mereka. Auman mengaum-mengaum. Di saat berikutnya, raungan datang dari tubuh mereka. Klan Naga Langit terutama berfokus pada atribut logam dan angin. Saat perintah terdengar, semua sub-naga langit mengangkat kepala mereka pada saat bersamaan. Suara logam berdentang dan suara angin merobek keluar dari mulut mereka.
Banyak senjata tajam hukum logam dan bila angin hukum angin terbang keluar dari mulut mereka dan bersiul ke arah semua orang di Istana Naga. Raungan dan serangan itu menenggelamkan suara jahat dan bejat. Di samping Perdana Menteri Gui, pemimpin klan lumba-lumba yang memegang kebangkitan hitam lili sedikit mengernyit ketika dia melihat jutaan raungan naga surgawi menenggelamkan suara bejat kebangkitan hitam lili. Membela, ekspresi Perdana Menteri Gui sedikit berubah saat dia melihat raungan naga langit yang menakutkan. Dia bergerak dan bergabung dalam pertempuran untuk bertahan. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku menggunakan suara jahat bunga lili laba-laba hitam di area kecil, efeknya akan berkurang dan akan dilawan oleh raungan naga. Pemimpin klan lumba-lumba mengerutkan kening dan melihat pertempuran para ksatria. Dia menggunakan suara jahat ini untuk membantu para prajurit yang kuat dari Istana Naga. Bunuh, bunuh, bunuh. Murid-murid yang kuat dari Sekte Lukisan Kuno dipenuhi dengan niat membunuh ketika mereka melihat bahwa suara aneh itu pecah. Mereka menyerang murid-murid Istana Naga dengan gila-gilaan. Lukisan kuno, penindasan dunia gunung dan sungai, minggir. Di langit, susunan langit bertarung melawan 3 ksatria alam semesta dari Sekte Lukisan Kuno dan ksatria alam semesta dari klan Naga Langit, seorang ksatria alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3. 1 lawan 4, dia tidak dirugikan di bawah barisan yang kuat. Pada saat ini, pemimpin sekte dari Sekte Lukisan Kuno bergerak, dan lukisan kuno yang melayang di bawahnya bangkit. Gunung dan sungai di atas lukisan kuno itu langsung mencerminkan kenyataan. Dalam sekejap, sebuah gunung dan sungai muncul di langit berbintang di atas, menabrak formasi Heaven Array. Lukisan kuno ada di langit, dan gunung serta sungai berubah menjadi bintang, menekan zaman saat ini. Di sampingnya, lukisan kuno di bawah Penatua Agung pertama dari Sekte Lukisan Kuno juga naik ke langit. Lukisan kuno di bawahnya berubah menjadi bintang, dan satu langit berbintang tampak muncul, juga menyerang formasi Heaven Array. Oh tidak, kekuatan ini sangat menakutkan. Merasakan kekuatan dari dua lukisan kuno, ekspresi Tian Chen sedikit berubah. Meskipun Tian Chen sangat kuat, wilayahnya saat ini hanya berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Sekte Lukisan Kuno adalah sekte kuat yang telah berdiri selama miliaran tahun. Itu memiliki fondasi yang sangat dalam. Lukisan kuno ini adalah harta berharga dari Sekte Lukisan Kuno mereka. Hanya ketua sekte dan penatua agung yang dapat memilikinya dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Kekuatan lukisan kuno itu sangat menakutkan. Di antara harta spiritual yang diperoleh, itu dianggap sebagai puncaknya. Bahkan jika lukisan kuno ini mencegah mereka bertarung melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, itu masih memungkinkan mereka untuk bertarung melawan 2 atau 3 lawan dengan level yang sama. Peng peng peng. Pegunungan dan sungai lukisan kuno pertama mengalir ke bawah, dan formasi di susunan langit dengan cepat runtuh. Dia melambaikan tangannya dan formasi memblokirnya satu persatu. Gemuruh. Namun, saat ini, meteorit jatuh dari langit dan menabrak posisinya. Ini menyebabkan ekspresi susunan langit berubah lagi. Saya dalam masalah. Satu orang tidak dapat memblokir begitu banyak pakar. Arai langit menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi malu. Bunuh, bunuh, bunuh. Hahaha, tidak peduli seberapa kuat istana nagamu, aku akan menghancurkanmu hari ini. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno memiliki ekspresi muram di wajahnya ketika dia mendengar kata-katanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Bahkan jika kamu adalah naga suci keturunan murni, masih ada angan-angan bagimu untuk bertarung melawan kami. Di sampingnya, Lei Ming bertarung melawan pria naga langit dan ibu naga langit. Mereka melirik ke samping dan melihat bahwa Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno dan yang lainnya lebih unggul. Mata mereka memancarkan cahaya kemasan. Mutiara naga. Mereka meraung serempak dan membuka mulut mereka. 2 mutiara naga emas terbang keluar dari tubuh mereka. Mutiara naga memancarkan aura yang menakutkan dan memadat menjadi bentuk kepala naga. Mutiara naga ini adalah mutiara naga yang lahir dari naga dewa murni. Ini adalah harta yang kuat yang mereka peroleh dari istana naga laut langit. Itu sebanding dengan harta spiritual yang diperoleh dengan kuat. Ekspresi Lei Ming sedikit berubah saat dia merasakan kekuatan yang terkandung di dalam 2 bola naga. Kekuatan ibu naga langit Raja Naga Langit jauh lebih kuat daripada kerangka naga dan naga darah yang dia lawan terakhir kali. Auman guntur. Lei Ming memfokuskan pikirannya dan meraung dengan marah.
Roar, roar, roar. Aku akan membantumu menekan Thunder Dragon. Pada saat ini, suara naga surgawi datang dari samping. Lei Ming menoleh dan ekspresinya sedikit berubah. Seekor naga surgawi dari formasi langit terbang mendekat. Ini menyebabkan tekanan Lei Ming meningkat secara dramatis. Sudah sangat sulit untuk melawan dua orang sendirian. Sekarang, ada orang lain dengan level yang sama. Dia sama sekali tidak cocok. Mutiara Naga, bunuh naga emas. Ibu Heavenly Dragon Male dan Heavenly Dragon meraung dengan liar. Mutiara naga emas memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan berubah menjadi cakar naga yang menyerang Lei Ming secara langsung. Di langit, naga langit juga menyerang. Pemusnahan naga petir. Ekspresi Lei Ming berubah. Dia meraung dan menggunakan bentuk hukum terkuatnya. Peng, peng, peng. Namun, saat dia menggunakan bentuk hukumnya, dua mutiara naga dan ksatria level 3 lainnya menyerang. Bentuk hukumnya langsung hancur, dan kedua cakar naga emas menyerang Lei Ming. Bang! Bang! Ekspresi Lei Ming berubah secara dramatis, dan dia dengan cepat mengulurkan cakar naganya untuk memblokirnya. Namun, serangan mengerikan dari dua bola naga membuatnya terbang, dan dia memuntahkan darah. Mundur! Mundur! Semua anggota Istana Naga, segera mundur ke Istana Naga. Perdana Menteri Gui merasakan bahwa Lei Ming terluka dan susunan langit sedang ditekan. Ekspresinya berubah drastis, dan dia segera memberi perintah untuk mundur. Mundur. Ketika para murid Istana Naga mendengar perintah itu, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka segera mundur. Istana Naga bukan tandingan sekte lukisan kuno dan klan naga langit.